Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ali Ridwan. Kali ini saya akan membawakan materi tentang teori kemampuan dalam sebuah presentasi. Nah, yang pertama adalah persiapan presentasi. Secara garis besar, persiapan dalam melakukan presentasi meliputi penguasaan materi yang akan disampaikan, penguasaan alat-alat bantu, analisis audiens, dan analisis lingkungan atau lokasi tempat berlangsungnya presentasi. Nah, beberapa dasar yang dilakukan untuk persiapan sebuah presentasi yang baik antara lain. Yang pertama yaitu penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipersembahkan. Sebelum melakukan presentasi, hendaknya presenter telah menguasai materi yang akan disampaikan agar apa yang akan disampaikan dapat dimengerti oleh audiens. Presenter yang tidak menguasai materi tidak hanya akan membingungkan audiens, tetapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik terhadap pembicara tersebut. Yang kedua yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Nah, untuk dapat menyajikan presentasi yang menarik, dibutuhkan beberapa alat bantu presentasi. Penguasaan terhadap beberapa alat bantu ini akan sangat membantu pembicara dalam menyampaikan sebuah materi, sehingga audiens dapat lebih mengingat isi pembicaraan. Yang ketiga yaitu menganalisis siapa audien Anda. Presenter dapat melakukan pendekatan terhadap audien dengan penggunaan kata-kata seperti apa, siapa, di mana, dan lain sebagainya. Maka pembicara dapat mengetahui dan menganalisis siapa saja audiens yang hadir dan juga menentukan pendekatan yang tepat dalam penyampaian presentasi. Contohnya, pertanyaan tersebut dapat diajukan kepada panitia atau event organizer yang mengundang Anda, dan atau dapat diajukan langsung kepada beberapa audiens pada presentasi awal. Yang keempat yaitu menganalisis berbagai lingkungan, lokasi atau tempat presentasi. Nah, disinilah hendaknya pembicara mengenal lokasi tempat berlangsungnya presentasi sebelum acara berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembicara dalam menemukan atau menentukan alat bantu presentasi yang sesuai dan memperkirakan jumlah audiens sehingga pembicara dapat cukup gambaran dalam melakukan presentasi yang lebih matang lagi. Menurut Hudoro Sameto, dalam membuat persiapan presentasi kita dapat menggunakan patokan 5 langkah sukses. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah survei, yang kedua adalah analisis, yang ketiga adalah rencana atau bagan, dan keempat aktualisasi atau realisasi, dan yang kelima adalah pencatatan dan juga evaluasi. Kemudian masuk kepada teknik presentasi yang sukses. Dalam melakukan presentasi terdapat beberapa teknik yang dapat dipelajari sehingga tujuan presentasi dapat tercapai. Berikut 9 teknik presentasi yang dianggap penting. Yang pertama adalah gunakan alat bantu visual. Menggunakan gambar, bukan kata-kata. Nah, menggunakan gambar dapat melipat gandakan kemungkinan pencapaian tujuan presentasi. Satu gambar bernilai 1000 kata. Yang kedua yaitu ringkas. Pepatah lama mengatakan tidak ada yang pernah mengeluhkan presentasi yang terlalu pendek, tapi tidak ada yang lebih membunuh sebuah presentasi selain terlalu lama. Maka usahakan presentasi Anda kurang dari 22 menit dalam satu sesi. Yang ketiga yaitu gunakan aturan tentang 3 hal. Sebuah teknik sederhana saja adalah bahwa orang cenderung hanya mengingat 3 poin. Maka gunakanlah maksimal 3 poin dalam sebuah slide. Yang keempat adalah berlatih. Nah, practice makes you perfect performance. Nah, latihan menjadikan penampilan sempurna. Banyak ahli mengatakan latihan adalah hal besar yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan penampilan Anda. Lakukan presentasi Anda dengan keras setidaknya 4 kali, dan salah satunya harus di depan audiens yang benar-benar menakutkan Anda, seperti keluarga, teman, atau mungkin kolega Anda. Yang kelima yaitu sampaikan cerita. Semua presentasi adalah jenis teater. Maka ceritakanlah kisah untuk membantu mengilustrasikan poin. Ini akan menjadi presentasi Anda lebih efektif dan mengesankan. Yang keenam, video Anda sendiri. Atur kamera video presentasi Anda sendiri. Setting sendiri alat presentasi Anda senyaman mungkin. Yang ketujuh yaitu ketahui slide berikutnya. Nah, Anda harus selalu tahu kapan presentasi slide yang muncul berikutnya. Terdengar powerful ketika Anda mengatakan pada slide berikutnya kita akan lihat bla 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 seperti itu. Nah, di sini kita terasa disinilah
terasa pentingnya persiapan dan latihan. Yang nomor 8 yaitu miliki rencana cadangan. Siapkan materi cadangan kalau slide itu tidak muncul atau mungkin listrik mati dan tidak ada pengeras suara. Presentasi menampilkan hal aneh pada laptop itu juga menjadi sebuah masalah dan sebagainya. Miliki materi tercetak. Biasanya jika Anda siapkan backup plan, maka jarang harus menggunakannya. Dan yang terakhir yaitu nomor 9, periksa ruangan presentasi. Maka datanglah lebih awal dan periksa ruang presentasi Anda. Pastikan slide Anda dimuat di dalam komputer dan muncul di layar presentasi. Kemudian teknik yang terakhir yaitu beranikan diri dan berbicara. Salah satu cara terbaik untuk berani berbicara di depan umum adalah dengan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan yang berpihak kepada Anda. Yang pertama adalah Anda lebih menguasai topik yang Anda bicarakan dibandingkan pendengar Anda. Yang kedua adalah jika ada bagian yang terlupakan, pendengar Anda tidak akan mengetahuinya. Ingat, pendengar Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan jika Anda tidak mengatakannya. Yang ketiga yaitu kebanyakan orang lebih suka menjadi pendengar daripada menjadi pembicara. Jadi mereka berempati dengan Anda dan pada situasi yang Anda hadapi pada saat itu. Yang keempat yaitu pendengar biasanya ingin Anda sukses dalam sebuah presentasi Anda. Jadi mereka pasti berpihak kepada Anda. Dan yang kelima adalah banyak orang dalam ruangan tersebut mungkin berharap bisa seperti Anda. Jadi santai dan nikmatilah saat-saat jadi seorang presenter atau menjadi seorang bintang. Nah demikianlah mungkin dari materi tersebut Anda pun jadi lebih tahu bahwasanya berbicara di depan umum itu tidak sesulit yang Anda bayangkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.